Tukang beca. Kita semua tahu dan hampir mungkin pernah juga menggunakan transportasi jenis ini. Kendaraan roda 3 yang menggunakan tenaga gerak berdasarkan kayuhan manusia selalu hadir di lingkungan kita. Di tahun 1970-an sampai sekarang, beca menjadi salah satu kendaraan yang disayangi oleh masyarakat, terutama ibu-ibu. Karena jalan-jalan perumahan sekitarnya yang sempit, jenis kendaraan ini selalu bisa dipakai jasanya oleh warga untuk mengantarkan mereka menuju tempat tujuan. Jenis kendaraan ini bisa bergerak dengan lincah di gang-gang sempit yang ada di kota-kota besar. Saat ini, kita masih bisa menjumpai beca di perumahan-perumahan dan masih banyak ibu-ibu yang menggunakan jasa beca untuk mengantar mereka pergi dan pulang dari pasar. Tukang beca adalah strata terbawah dalam berbagai jenis angkutan yang menggunakan operator atau pengemudi. Pengemudinya selalu disebut tukang becak, yang berkonotasi kerjaan yang menggunakan tenaga kasar. Belum pernah saya mendengar ada anak-anak yang bercita-cita menjadi tukang beca. Jadi kebanyakan yang menjadi tukang beca adalah karena jalan nasib. Banyak hal yang bisa dipelajari atau diambil sebagai pelajaran hidup dari tukang beca. Seorang tukang beca adalah orang yang gigih, tidak mudah mengayuh beca baik di musim panas maupun saat hujan. Dalam keadaan seletih apapun, mereka akan dengan antusias menyambut penumpang dengan ramah. Tukang beca adalah salah satu profesi yang sangat setia kawan. Sangat jarang terlihat tukang beca rebutan penumpang di antara mereka. Kalau jalanan menanjak, tukang beca akan turun mendorong becanya dan penumpang beserta barang-barangnya duduk dengan manis di dalam beca. Tukang beca adalah profesi yang sangat profesional. Mengapa? Karena hampir tidak pernah kita melihat tukang beca menurunkan penumpangnya di tengah jalan. Jika sudah disepakati tempat tujuan dan harga jasanya, tukang beca selalu berusaha sekuat tenaga mengantarkan penumpang beserta barangnya sampai tempat tujuan, bahkan sampai di depan pintu. Mereka juga sangat ringan tangan, membantu menurunkan dan menaikkan barang belanjaan atau dagangan. Tidak heran jika banyak tukang beca menjadi langganan tetap bagi sebagian besar pedagang kecil dan ibu-ibu rumah tangga. Karena kebanyakan tukang beca adalah orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Sehingga banyak orang tua mempercayakan anak-anak mereka yang masih kecil untuk diantar ataupun dijemput ke sekolah. Tukang beca adalah pekerja yang sederhana dan bersyukur karena tukang beca, walaupun mungkin penghasilan mereka tidak seberapa, mereka memiliki karunia untuk menikmati. Ketika mengamati tukang-tukang beca yang ada di gang saya, mereka bisa dengan santainya berjoget, menari, menyanyi, mengikuti lagu yang terdengar dari sebuah warung di sebelah gang rumah saya. Mereka sering kelihatan makan di warteg dengan lauk yang sangat sederhana, tetapi dengan wajah yang gembira. Saya memiliki mobil dan rumah, serta pekerjaan yang baik. Tetapi terkadang saya iri dengan rasa syukur dan perasaan gembira yang terpancar dari wajah-wajah tukang beca. Pepatah mengatakan, uang dan jabatan tidak dapat membeli kebahagiaan. Dan ketika saya pikirkan itu benar adanya. Karena beberapa banyak dari kita yang bekerja di kantor-kantor megah dan memiliki penghasilan melebihi penghasilan tukang beca. Tetapi kita sering tidak bahagia dan penuh rasa syukur, yang melebihi rasa gembira dan rasa syukur tukang beca. Kita sering terdengar menyesali keadaan. Kita sering mengeluh akan gaji kita yang kecil menurut anggapan kita. Mulai saat ini, marilah kita melihat kepada tukang beca setiap timbul rasa tidak puas di dalam hati kita.